Balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga ya di channel Anime OP. Gini nakama, One Piece chapter 1093 benar-benar membuat kita bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Gorosei Saturnus berikutnya. Pergerakannya yang makin mencurigakan ini semakin membuat konflik di Pulau Egghead menjadi menarik. Tatapan matanya itu seperti mengisyaratkan dia akan bergabung dalam pertempuran atau memecahkan fokus Luffy karena akan melakukan pengejaran terhadap Dr. Vegapunk. Apalagi nih setelah dia mengetahui otoritas pasifista Mark III yang direbut kembali oleh Vegapunk Atlas. Dia sepertinya tak akan membiarkan itu terjadi. Yang perlu dicermati nakama, sebenarnya jika Saturnus ini sudah turun gunung dan terlibat dalam sebuah insiden, sudah sangat jelas kemampuannya lah yang akan sangat disorot. Kabarnya, kekuatan buah iblisnya juga termasuk dari jenis paling langka loh, Hitonomi Mythical Zoan. Benarkah seperti itu? Dan apakah peran sebenarnya sampai Saturnus ikut turun gunung? Ini masih ada misi lain yang harus diselesaikan untuk menghabisi seseorang agar tak berhasil melanjutkan perjalanannya ke Elbaf. Kira-kira siapa orang yang dimaksud? Oke, baik, ini akan menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Oke, biar runtut, Mimin Lily mulai pembahasannya dari sini ya. Nah, seperti yang sudah nakama baca juga di chapter 1093. Konflik Pulau Egghead sendiri melibatkan kubu pemerintah dunia, Kizaru, para sipir Pol, ditambah dengan Sanji Garcia Saturnus yang menjadi ancaman paling berbahaya bagi pihak Vegapunk dan kelompok bajak laut topi jerami. Perlu diingat nih, dalam panel akhir chapter 1093, kita disajikan tatapan mata yang fokus memperhatikan sosok Garcia Saturnus. Di sana dia mungkin mengisyaratkan akan bergabung dalam pertempuran. Karena melihat Kizaru sendiri cukup kewalahan menghadapi Luffy di mode Gear 5-nya. Dan berkali-kali dia pun gagal dalam menyerang Vegapunk karena Luffy selalu datang tepat waktu. Karena kondisi seperti itu, bisa jadi loh, malahan Saturnus ini akan membantu Kizaru untuk meringankan tugasnya. Dia akan terlibat langsung dalam pengejaran Vegapunk karena sudah mengetahui tujuan para ilmuwan tersebut untuk mengaktifkan dan merebut kembali para pasifista. Dari sini nyambung nakama. Kalau peran terpenting Gorosei Saturn sekarang adalah untuk membatalkan Vegapunk memegang kendali otoritas pasifista. Nah, kalau kalian amati panel detail ketika Atlas berbicara, ada sebuah clue menarik. Ketika ditanya Chopper, Atlas mengatakan dia akan pergi ke bawah sana untuk mencuri perintah otoritas terhadap pasifista. Dia melakukan itu agar saat Frontener Dome dimatikan, para pasifista itu akan menembaki kita. Tidak ada otoritas tertinggi daripada Vegapunk di sini. Orang yang bisa mengendalikan para pasifista, dialah yang akan menang. Nah, sayangnya Atlas akan membuat kesalahan besar karena disinilah peran Gorosei Saturnus. Dan Atlas tak menyadari jika di luar sana ada seorang Gorosei yang otoritasnya lebih tinggi dari Vegapunk dalam komando pasifista. Asumsi Mimin sih, setelah melakukan hal itu, pada akhirnya Saturnus pun juga akan ikut terlibat turun tangan secara langsung melawan kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya. Di momen inilah akhirnya kita akan diperlihatkan tentang kekuatan Pak Tua yang satu ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kemampuan Gorosei satu ini benar-benar semengerikan itu? Yaps, betul sekali. Jelas dong, dari informasi awal ini aja, kengerian Saturnus nampak mulai nyata. Kalian kalau ingat, ada momen ketika perlawanan Sabo terjadi. Di sana para Gorosei sendiri menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, termasuk Gorosei Saturnus. Kemampuan itu serasa bayangan yang menakutkan, entah iblis atau kegelapan murni. Itu semacam juga transformasi yang menggambarkan bahwa kompleksitas teknik seperti itu hanya ada pada buah iblis jenis Zoan. Entah itu Ancient Zoan ataupun Mythical Zoan. Tapi yang jelas kalau dari asumsi Mimin pribadi sih, para Gorosei ini khususnya Saturnus buah iblisnya adalah Zoan. Mythical Zoan tepatnya. Tahu kenapa? Gini nih, pada buklet Rock to Loctel volume keempat, kita diperlihatkan informasi tentang buah iblis Mythical Zoan yang akan muncul dan relate untuk kasus ini. Dan para Gorosei diyakini kuat adalah pemilik dari buah iblis Mythical Zoan yang pernah ada. Kenapa? Karena untuk mengimbangi kemampuan Luffy yang sama bersumber dari sana. Itu sebabnya rasanya sebagai otoritas tertinggi di pemerintah dunia sudah sewajarnya mereka punya kartu as para pemilik kemampuan Mythical Zoan.
Dan seperti yang sudah diperlihatkan kala itu, bahwa Gorosei Saturnus berhubungan dengan dewa pengetahuan. Ini serasa menjadi penghubung pula kekuatannya yang mungkin sebagai mythical zoan, mitologi yang sangat terampil seperti Nika dan terhubung pula dengan kerajaan kuno. Oh iya, kalau kalian masih ingat perkataan Dr. Vegapunk bahwa buah iblis mythical zoan itu otonomi model Nika tidak ada dalam catatan ensiklopedia buah iblis. Semakin menegaskan kalau mythical zoan para Gorosei sendiri juga tak ada dalam catatan ensiklopedia buah iblis. Mereka berada di daftar yang sama dalam manuskrip kuno seperti Nika. Apalagi dengan hipotesa bahwa buah iblis Jagarsia Saturnus kemungkinan besar adalah mythical zoan kan ya? Dari sanalah kekuatannya sudah diperlihatkan sekilas. Lalu kita tadi di awalan video menyatakan sepertinya ada misi lain yang harus diselesaikan Saturnus untuk menghabisi seseorang agar tak berhasil melanjutkan perjalanan ke Elbaf loh. Bahkan mereka sudah mengincar sejak di pulau sebelumnya. Kira-kira siapa orang yang dimaksud? Ya, prediksi Mimin sendiri, orang lain yang diincar Gorosei Saturnus adalah Nico Robin. Bahkan validasi itu nyata loh nakama. Gorosei Saturnus bukan hanya mengincar Dr. Vegapunk sekarang ini, melainkan Nico Robin, sang anak iblis. Dia sudah menjadi target pemerintah dunia sejak awal. Bahkan nih, di pulau sebelumnya Wano Kuni, para Gorosei sudah mengirimkan agensi P0 untuk menangkapnya. Namun misi itu gagal karena Nico Robin masih selamat di sana. Malahan salah satu dari anggota sipir Pol itu ada yang tewas. Jelas sebagai orang yang terlibat dalam insiden Buster Call O'Hara dan tahu jika Robin itu selamat, tentu menjadi ancaman paling berbahaya bagi pihak pemerintah dunia. Jika orang seperti Robin yang bisa membaca tulisan kuno Poneglyph bisa lolos dan melanjutkan misi mereka ke Pulau Elbaf, akan menjadi sebuah bumerang karena kemungkinan untuk membongkar lebih jauh kebenaran tentang abad kekosongan, era kerajaan kuno dan peran pemerintah dunia. Nah, Profesor Clover sebagai pimpinan di Pulau O'Hara kala itu sebenarnya sudah memecahkan misteri yang saling terhubung dan kebenaran yang ditutupi selama ini. Bayangkan jika Robin lolos lagi dan sampai ke Pulau Elbaf. Lalu dia mendapatkan kebenaran dari catatan literasi O'Hara masih tersimpan rapi di sana setelah diselamatkan oleh Jaguar Diesel. Maka gelombang arus pertempuran besar dan keseimbangan di dunia One Piece benar-benar tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Nah, sampai di sini tentu saja ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fans One Piece. Apakah Gorosei tahu jika Jaguar Diesel belum mati sejak insiden pertempurannya dengan Kuzen di O'Hara kala itu? Apakah Gorosei Saturnus tahu pula jika semua literasi O'Hara dan penelitian yang diungkap oleh Profesor Clover semuanya masih aman? Dan itu masih dijaga dengan sangat rapi di Elbaf sana? Nah, ini kayaknya menarik untuk kita kupas di video selanjutnya. Oke, cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.